Kembali kita lanjutkan Inspirasi Ramadan masih dengan Pak Agus Susanto. Pak Agus, ketika Anda pertama kali menjabat, Anda menyatakan bahwa ingin BPJS ini, BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi suatu jembatan menuju masyarakat yang sejahtera. Nah, menurut Bapak sendiri, konsep masyarakat yang sejahtera itu seperti apa? Masyarakat sejahtera ini dalam arti bahwa masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dan saya kira kesejahteraan ini akan bermakna apabila tidak ada jarak atau tidak ada gap antara masyarakat yang sudah sejahtera ataupun yang belum sejahtera atau prasejahtera, antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin. Jadi kalau tidak ada gap, itulah baru kita bisa nyatakan bahwa ada suatu masyarakat yang sejahtera. Oke. Apakah kemudian masyarakat Indonesia saat ini sudah bisa layak disebut sejahtera atau belum? Saya kira untuk melihat masyarakat Indonesia sekarang sejahtera atau belum bisa kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, di mana kalau kondisi yang sekarang tentu jauh lebih baik kesejahteraannya dibanding kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia di tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian perlu kita sadari bahwa dalam kondisi yang sekarang tentunya banyak sekali tantangan, hambatan, dan semakin kompleks untuk bisa mewujudkan suatu masyarakat yang lebih sejahtera lagi di masa yang akan datang. Oke, tadi Anda sempat menyatakan juga terkait dengan supaya ketimpangan itu bisa dihapuskan. Bagaimana caranya? Bagaimana kemudian di antara orang yang sudah have dengan orang yang have not itu bisa diperkecil jaraknya, jurangnya begitu Pak? Ya, jadi memang kesejahteraan itu bermakna apabila tidak ada gap tersebut. Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan berusaha untuk menjadi jembatan, menjadi jembatan kesejahteraan antara masyarakat yang belum sejahtera untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Wujudnya adalah kita berikan suatu perlindungan sosial kepada masyarakat kita. Dan juga dalam hal ini kami membangun empati, khususnya di bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah ini, kami mengajak dan kami mempersiapkan suatu mekanisme, suatu sistem untuk membangun suatu empati, suatu solidaritas nasional, suatu kesukarelaan sosial untuk bisa membantu kepada rekan-rekan kami atau pekerja-pekerja yang saat ini tidak beruntung, yang saat ini bisa dikategorikan masih belum sejahtera. Karena kalau kita lihat bahwa ternyata komposisi pekerja kita itu jenjangnya atau gapnya itu sangat luas. Ada yang pendapatannya sangat besar dan ada juga yang pendapatannya sangat minim, bahkan hanya cukup untuk membiayai setengah hari atau satu hari saja. Nah, kelompok masyarakat ini juga harus mendapatkan perhatian, harus mendapatkan suatu sentuhan atau suatu konteks kepada jaminan sosial juga. Tidak hanya kepada kelompok masyarakat atau kelompok pekerja yang mendapatkan penghasilan yang tinggi. Dan disitulah peran BPJS sebagai jembatan, Pak ya, antara orang yang berpendapatan sangat tinggi dengan orang yang mungkin pendapatannya tidak terlalu besar. Tadi sempat menyatakan ada beberapa konsep atau visi dan misi program-program yang Anda miliki selama bulan Ramadan ini untuk memperkecil gap itu begitu. Mungkin bentuk konkretnya seperti apa, Pak? Pelaksanaannya, aplikasinya di lapangan seperti apa? Ada 4 program dari BPJS Ketenagakerjaan ini sesuai dengan Undang-Undang BPJS, yaitu 1 program jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Kemudian di luar 4 program ini kita lagi membangun suatu strategi perluasan kepesertaan. Di mana strategi perluasan kepesertaan ini yang kita harapkan adalah para peserta ini bisa mendapatkan hak sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam undang-undang. Selama ini belum, Pak ya? Selama ini sudah mendapatkan hak tersebut, tapi kami ingin lebih menjamin bahwa mereka akan mendapatkan hak sesuai dengan yang diamanahkan. Kami baru saja meluncurkan suatu fitur baru, suatu strategi baru, yaitu pengaduan melalui mobile. Dengan pengaduan melalui mobile ini, kami ingin untuk memperbaiki, untuk menata kembali sistem jaminan sosial kita, bahwa pemberi kerja atau pengusaha itu ada kewajiban untuk membayarkan atau mengikutsertakan pekerjanya kepada sistem jaminan sosial. Sementara kepada pekerja juga mereka sebetulnya punya hak untuk mendapatkan sistem jaminan sosial tersebut. Nah, melalui mobile ini pekerja ini dapat mengecek kebenaran data.
keselarasan data. Apabila itu tidak cocok, maka akan dilaporkan kepada kami dan kami akan menjembatani untuk berbicara kepada pengusaha. Nah, inilah yang kami artikan bahwa BPJS ini akan bertindak sebagai jembatan menuju kesejahteraan. Memang selama ini apakah kesadaran dari pemberi kerja dan kemudian yang bekerja terkait dengan beberapa fitur yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan masih belum? Iya, jadi ide dari inisiatif strategi ini adalah kami mempunyai data empiris dan kami mempunyai data-data dari beberapa keluhan peserta kita yang umumnya rata-rata adalah yang dilaporkan upah yang dia terima atau dilaporkan kepada BPJS itu lebih rendah. Tentunya nanti akan berakibat klaim yang dia terima akan menjadi jauh lebih rendah. Kemudian juga iuran yang dibayarkan tidak kontinuitas, dan juga jumlah pekerja yang dilaporkan dari perusahaannya juga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kemarin kita launching, kemudian alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat positif dari pekerja kita. Artinya pekerja kita menjadi aware, pekerja kita menaruh harapan yang besar terhadap hak yang semestinya mereka terima. Dan ini juga kepada pengusaha, kami juga mengajak bahwa ini ada kewajiban dan tentunya ini akan meningkatkan kredibilitas dari perusahaan tersebut, baik di mata masyarakat, mata pemerintah ataupun kepada pekerja sendiri, bahwa ada kewajiban untuk membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk kepentingan karyawannya. Iya, memang untuk meningkatkan awareness tentu saja harus lebih banyak sosialisasi ya Pak yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke, baik Pak Agus, terima kasih atas waktunya telah bersama kami di Inspirasi Ramadan. Terima kasih Pak. Terima kasih.